Selamat Sabat. Selamat datang di Sekolah Sahabat Anak Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Makarios. Like my little storm, my little storm, my little storm. Christ is my first, like in my little storm, as we are sailing home. Halo, selamat sabat teman-teman. Selamat sabat teman-teman. Teman-teman yang di rumah pasti sudah tidak sabar kan buat nonton YouTube Sekolah Sabat. Iya, kita juga sama, Joan. Iya, betul ya, Seba. Iya. Kita mulai Sekolah Sabat nih ya, teman-teman. Duduk yang manis, jangan ada yang main handphone, jangan ada yang lari-lari. Selamat beribadah. Kita akan memulai Sekolah Sabat dengan doa buka yang akan dipimpin oleh Gwenda. Sikap doa yang baik ya anak-anak. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kalau kita memulai pelajaran Sekolah Sabat ini, tuntunkan kami semua supaya kita mengerti pelajaran Sekolah Sabat ini, sertai kami juga, dalam Yesus kami berdoa, amin. Berita Mission akan dibawakan oleh Aunty Nancy. Halo anak-anak, selamat sahabat semuanya. Untuk berita mission kali ini kita akan mendengarkan cerita yang berjudul Bersinar untuk Yesus. Cerita ini akan menceritakan tentang Ilyas, seorang anak laki-laki 9 tahun yang berasal dari Rusia. Yuk kita sama-sama dengar ceritanya. Di mana sih letaknya negara Rusia? Nah, kalau adik-adik itu tinggal di negara Indonesia yang di peta ini titiknya warna biru. Sedangkan kalau Ilyas itu tinggal di Rusia. Rusia itu adanya di negara Eropa Timur dan Ilyas tinggal di kota Sauksky yang ditandai oleh titik merah di peta ini. Jauh sekali ya jaraknya dari tempat tinggal kita. Pada suatu Sabat, Ilyas bersama dengan keluarganya pergi ke gereja mereka. Gereja mereka letaknya ada di Universitas Advent Sauksky di Rusia. Nah, ini adalah komplek dari Universitas Advent Sauksky. Pada Sabat kali ini, Ilyas sedang duduk bersama saudara laki-lakinya berusia 16 tahun. Ilyas kadang duduk bersama orang tuanya, tapi kali ini dia mau duduk bersama saudara laki-lakinya Ishak. Ishak sedang duduk dengan teman-temannya sendiri dan dia mengajak Ilyas untuk duduk sama mereka. Kadang-kadang, Ishak mengizinkan Ilyas untuk bermain game balap mobil di handphonenya selama khotbah. Tapi Ilyas tahu bahwa itu salah, nggak boleh seharusnya untuk main game ketika sedang berada di gereja. Hari ini dia tidak mau bermain game, dia mau mendengarkan khotbah dari pendeta karena pendetanya menarik. Dia menceritakan kisah-kisah dari Alkitab dan kisah-kisah dari hidupnya sendiri. Ketika Ilyas sedang mendengarkan khotbah, matahari pagi bersinar melalui jendela-jendela gereja dan memancarkan cahaya pada pengkhotbah. Lalu pendeta mulai bersinar. Cahaya putih terang tampak melingkari pendeta, tangannya, tubuhnya, kepalanya. Pendeta bersinar lebih putih dari pakaian putih yang dicuci. Ilyas berkedip, gak percaya. Wah, bagaimana mungkin? Kok pendeta bisa terlihat seperti malaikat? Pendeta itu tampak bersinar seterang matahari itu sendiri. Ilyas menjepitkan matanya karena cahaya itu seolah membuat mata dia terasa kering. Ilyas berkedip cepat beberapa kali dan melihat ke pendeta itu lagi dan dia masih bersinar. Lalu Ilyas melihat kepada Ishak. Saudaranya sedang mendengarkan khotbah. Jadi Ilyas juga bertanya-tanya, Ishak melihat juga nggak ya bahwa pendeta ini bersinar? Tapi Ilyas tidak mau bertanya kepada kakaknya karena dia takut Ishak akan mengolok-oloknya. Pendeta ini bersinar sampai akhir khotbah. Akhirnya Ilyas memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun tentang apa yang dilihatnya. Itu akan menjadi momen spesial antara dia dengan Tuhan. Beberapa hari kemudian, Ilyas teringat akan pendeta tersebut ketika ia membaca khotbah Yesus di bukit dalam Matius 5. Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Ilyas menyadari bahwa dia juga bisa bersinar.
Yesus berkata bahwa orang-orang yang melakukan hal-hal baik bersinar baginya. Aku juga bisa bersinar, kata Ilyas. Saya bisa belajar keras dan mendapat nilai bagus. Saya bisa membantu ibu membuat makan malam, pergi ke toko membeli bahan makanan. Juga saya bisa membantu ayah dengan memotong rumput. Ada banyak hal yang bisa saya lakukan untuk membantu orang lain dan bersinar untuk Tuhan. Saya ingin bersinar untuk Tuhan. Я хочу жить ради Бога. Aku ingin hidup untuk Tuhan. Nah, untuk anak-anak semua, gimana caranya supaya kita bisa bersinar untuk Yesus? Seperti dikatakan di Matius 5 ayat 16, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka bisa melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Jadi, kalau kita mau bersinar untuk Yesus, kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang sesuai dengan ajaran Tuhan, seperti membantu orang tua, dengar-dengar perintah orang tua, berbuat baik kepada kakak adik, kepada teman-teman, rajin berdoa, dan membaca firman Tuhan. Bagian dari persembahan Sabat ke-13 Triwulan ini akan membantu Sekolah Advent Hari ke-7 Ilyas membangun gedungnya sendiri di kampus Universitas Advent Sauksky. Saat ini, Sekolah Kristen Sauksky meminjam ruang kelas dari universitas, dan persembahan Anda akan membantu anak-anak bertemu di ruang kelas mereka sendiri. Terima kasih telah merencanakan persembahan yang murah hati. Sekian berita mission. Selamat hari Sabat semuanya. Kelas beginner dan kinder akan dibawakan oleh Mem Iren. Hai, selamat pagi, selamat hari Sabat anak-anak beginner dan kindergarten. Oke, pada Sabat hari ini Mem Iren akan membawakan cerita Alkitab kita dengan judul Yesus Mengasihiku. Ayat hafalannya terdapat dalam Wahyu 4 ayat 11. Ayo kita bacakan bersama-sama. Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Oke, sekarang anak-anak duduk yang manis ya. Kita dengarkan ceritanya. Nah, apa anak-anak itu sudah pernah melakukan pekerjaan yang berat enggak? Yang sepertinya masih kecil, belum bisa lakukan. Nah, Yesus melakukan sesuatu yang sangat berat untukmu. Setelah makan malam bersama, Yesus dan murid-muridnya itu berjalan ke sebuah taman. Nah, lalu Yesus bilang sama murid-muridnya, ayo berdoalah untukku. Kemudian Yesus pergi ke tempat yang lebih sepi. Dia pergi ke situ, lalu dia berdoa sendirian. Karena dia tahu dia akan segera mati. Nah, dia berdoa seperti ini. Bapa, aku tidak mau menderita, tetapi jika itu adalah kehendak-Mu, aku akan melakukannya. Amin. Nah, Yesus sangat susah hati. Lalu kemudian Allah mengirim seorang malaikat untuk memberi kekuatan kepada Yesus dengan kata-kata penghiburan dan harapan. Ketika Yesus kembali ke murid-muridnya, dia melihat mereka sedang tertidur. Wow, saat Yesus membutuhkan mereka, Yesus ingin mereka berdoa buat dia, tapi murid-muridnya tertidur. Yesus sangat sedih sekali. Nah, di tengah malam itu, para pemimpin Yahudi datang dengan para tentara. Pemimpin Yahudi tentara datang lalu menangkap Yesus. Mereka akan membawa dia kepada imam besar. Lalu Petrus mengikutinya. Petrus terbang, dia mengikuti. Dia menyelinap di dalam taman, duduk dekat perapian yang dibuat oleh para penjaga. Kemudian ada seorang wanita melihat dia. Lalu wanita itu bilang, "Hah? Ini sepertinya murid Yesus." Lalu wanita itu bilang, "Ada murid Yesus di sini." "Hah? Bukan. Tidak, aku tidak kenal dia." Kemudian seseorang datang lagi, mendekati Petrus lalu melihat dia. "Kamu ini muridnya Yesus. Salah satu murid Yesus pasti kamu."
Petrus jawab lagi, bukan, bukan. Kemudian ada orang lain lagi datang. Ah, kamu ini sudah pasti salah satu dari muridnya Yesus. Aduh, saya nggak mengerti yang kalian bicarakan, kata Petrus berteriak. Kemudian waktu Petrus berteriak, Yesus mendengar. Yesus melihat sama Petrus dengan mata yang dipenuhi oleh kesedihan, karena itu kan murid saya, kenapa dia berbicara begitu. Lalu Petrus pun yang waktu itu melihat Yesus, Petrus sudah merasa ketakutan. Dia sangat malu karena dia berbohong, kan dia sebenarnya murid Yesus. Lalu dia segera pergi menjauh sambil dia menangis dengan sedih. Akhirnya Petrus pun menangis sedih juga karena dia sudah berbohong. Kemudian para pengawal membawa Yesus yang terikat, jadi tangannya diikat, matanya ditutup, jadi Yesus nggak bisa melihat, ya. Kemudian ada seseorang yang memukul Tuhan Yesus. Tuhan Yesusnya dipukul-pukul, dan para tentara lain berseru, "Engkau adalah seorang nabi. Beritahukan kepada kami siapa yang memukulmu." Lalu para pemimpin Yahudi berkumpul lagi bersama. "Apakah engkau Mesias?" mereka bertanya kepada Yesus. Yesus menjawab, "Saya segera duduk di sebelah kanan Allah." Wah, wajah para pemimpin itu berubah menjadi merah karena mereka sangat marah. Mereka marah sekali. Mereka mau agar Yesus mati. Tepat sekali mereka berpikir bahwa kematian dapat menjadi bagian karena dia sudah menyebut dirinya Allah. Tetapi para pemimpin Yahudi itu harus meminta izin kepada penguasa Roma, yaitu Bapak Pilatus. Nah, para pemimpin itu kemudian membawa Yesus kepada pemimpin Roma. Mereka bawa ke istana Pilatus. Pilatus tapi tidak mempercayai kalau yang mereka katakan tentang Yesus, ya. Tetapi dia takut pada para pemimpin Yahudi itu. Akhirnya Pilatus pun setuju agar mereka melakukan apa yang mau mereka lakukan. "Bawalah dia," Pilatus berkata. Para tentara mengenakan jubah warna ungu kepada Yesus. Kemudian mereka pasangkan mahkota di kepala Yesus, mahkota duri. Kan sakit kalau kena kepala, ya, ada durinya. Nah, mereka kemudian setelah memasangkan mahkota duri, mereka bertelut dan seakan-akan menyembah Yesus. Dan kemudian tapi mereka meludahi Yesus. Wah, mereka sangat jahat. Tapi Yesus tidak menyerang balik. Yesus tidak marah, tapi hatinya hancur, ya. Dia sangat sedih, ya. Dia marah kepada para tentara dan pemimpin itu, tetapi dia mengampuni mereka karena dia mengasihi mereka. Yesus akan mati demi orang-orang yang menyakitinya, dan Yesus juga mati bagi Mem Iren, bagi anak-anak, bagi kita semua. Yesus mati untuk kita semua, ya. Jadi anak-anak, pesan dari cerita ini, kita memuji Yesus karena Yesus telah melakukan pekerjaan yang berat buat kita. Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita. Karena itu kita harus selalu datang kepada Tuhan Yesus, bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus, ya. Jadilah anak-anak yang menurut, yang baik, dan selalu mengucap syukur. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kelas primary akan dibawakan oleh Ibu Dina. Selamat sahabat teman-teman. Sebelum kita mendengarkan cerita ini, kita akan bernyanyi bersama Oh I Love You Jesus. Deep down in
Sahabat anak-anak semua, pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini berjudul "Di manakah yang 9 lagi?" Pernahkah anak-anak kena penyakit cacar? Pasti anak-anak harus tinggal di rumah untuk sementara waktu. Jika anak-anak berani pergi ke sekolah, pasti anak-anak yang lain akan tertular penyakit itu. Karena penyakit cacar itu adalah penyakit yang menular. Pada pelajaran hari Sabat ini, kita akan mendengarkan cerita tentang 10 orang yang menderita penyakit menular. Ketika Yesus dan murid-muridnya berjalan di kota Yerusalem, jalan itu berada pada perbatasan antara Galilea dan Samaria. Tepat saat mereka memasuki sebuah desa, 10 orang memanggilnya, "Yesus Guru, Yesus Guru, kasihanilah kami." Yesus melihat ke sekeliling. Dia melihat pondok orang kusta yang dibangun di luar desa. Dia melihat pakaian mereka yang compang-camping. Dia melihat perban di sekeliling kaki dan tangan orang-orang itu. Dengan segera Yesus tahu bahwa mereka menderita penyakit kusta. Yesus merasa sangat sedih ketika mereka melihat orang-orang yang sakit kusta itu. Dia tahu betapa besar kerinduan mereka untuk pulih kembali. Lama sebelum Yesus hidup di atas dunia ini, Musa telah memberikan beberapa peraturan mengenai orang yang sakit kusta. Ketika borok tampak pada kulit orang yang berpenyakit kusta, dia harus dibawa kepada imam. Imam akan melihat dengan seksama pada kulit orang itu dan menyuruh orang itu pergi. Setelah waktu yang ditentukan, orang kusta itu kembali kepada imam. Jika borok tersebut tidak juga hilang dan rambut yang berada di atasnya sudah berubah warna, maka imam akan mengatakan bahwa orang itu najis karena menderita kusta. Orang kusta harus tinggal di luar desa. Mereka tidak diizinkan untuk kembali kepada keluarganya, kecuali lukanya sudah sembuh. Dan meskipun orang yang sakit kusta berharap dan terus berharap, penyakit kusta itu tidak akan sembuh anak-anak. 9 dari antara orang yang sakit kusta itu adalah orang Yahudi, sedangkan yang satunya lagi adalah orang Samaria. Mereka pernah mendengar tentang Yesus, lalu mereka mengulurkan tangannya kepada Yesus dan berharap bahwa Yesus akan menolong mereka. "Pergi, tunjukkan dirimu kepada imam-imam," seru Yesus. Untuk sesaat, kelihatannya mereka itu kecewa, tetapi segera mereka mengerti Yesus sedang mengutus mereka untuk pergi kepada para imam. Mereka tahu bahwa mereka harus menunjukkan diri mereka kepada para imam. Jika imam mengatakan bahwa mereka sembuh, maka setiap orang dapat menyambut mereka kembali ke desanya. Sekali lagi mereka dapat hidup bersama dengan keluarganya. Apakah yang kita tunggu? Mereka mungkin bertanya sementara mereka dengan segera mencari para imam. Saat mereka berlari, kaki dan tangan mereka kembali dapat merasa. Bintik-bintik kusta itu hilang dari tubuh mereka. Mereka benar-benar pulih. Saat orang Samaria itu hendak bertemu dengan imam bersama dengan teman-teman lainnya, dia berpaling kembali dan berlari kepada Yesus, memuji dan bersyukur kepada Yesus. Lalu orang itu tersungkur di kaki Yesus. "Terima kasih Yesus." Kemudian lebih keras lagi dia katakan, "Terima kasih Yesus, terima kasih." Mata Yesus berkaca-kaca. Sangat sedikit orang yang telah disembuhkannya yang benar-benar mengucap syukur. Dia melihat ke arah 9 orang yang sedang berlari mendapatkan imam. "Bukankah tadi ada 10 orang kusta yang disembuhkan?" Dengan sedih Yesus bertanya, "Manakah yang 9 lagi?" Apakah orang Samaria ini adalah satu-satunya orang yang datang tersungkur di kaki Yesus sambil menaikkan ucapan syukurnya kepada Allah? Kemudian Yesus melihat orang Samaria tersebut dan berkata, "Bangunlah dan pergilah, karena imanmu yang besar engkau telah disembuhkan." Sukacita memenuhi hati orang ini. Dia menyembah Allah dengan penuh ucapan syukur. Ayat kita pada hari Sabat ini terdapat di dalam Mazmur 103 ayat 2 dan 3. "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia telah mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu." Pesan kita pada hari Sabat ini, saya bersuka cita bila mana saya membangun hidup saya di dalam Yesus. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan cerita. Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan lagu pujian dari teman kita Marcel dan Michelle. Yesus cinta anak-anak di seluruh dunia, hitam putih
kuning merah sama indah baginya. Yesus cinta anak-anak semua. Yesus cinta anak-anak di seluruh dunia. Hitam, putih, kuning, merah sama indah baginya. Yesus cinta anak-anak semua. Kita akan mengakhiri sekolah Sabat dengan doa tutup yang akan dibawakan oleh Marcel. Sikap doa yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati kami. Kami sudah selesai sekolah Sabat anak-anak. Berkati kami agar menjadi anak yang baik, penurut. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sekolah Sabat kita selesai. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu Sabat depan. Tuhan berkati.